Itu mulutnya mulut comberan, mulut lonte itu. Mulutnya si Bima Arya. Jadi jangan percaya, benar, setuju, jangan percaya. Diawali dengan GKI Yasmin, pengumuman. Saya mau share screen dulu ya. Persis seperti yang kita duga kemarin. Dan saya mendukung ya, karena saya sudah kontak dengan beberapa jemaat ya. Makanya saya tahu kemarin. Sebentar, saya mau share kepada Anda putusannya GKI Yasmin yang pagi ini sudah dibikin press conference, tapi saya belum sempat upload videonya lengkapnya. Nanti saya akan upload, walaupun teman-teman yang lain juga sudah yang upload ya, buat dokumentasi kita saja. Ya, kita akan cek aja secara cepat putusannya, kelihatan nggak tuh? Ya, menolak relokasi, merawat kepatuhan pada hukum, konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada Minggu 13 Juni 2021, Wali Kota Bogor Bima Arya melakukan serah terima akta hibah tanah kepada Gereja Kristen Indonesia yang diklaimnya sebagai sebuah solusi dan prestasi dalam penyelesaian kasus GKI Yasmin. Benarkah demikian? Berlarut-larutnya penyelesaian kasus GKI Yasmin adalah akibat dari pembangkangan hukum oleh pemerintah Kota Bogor, intoleransi dan diskriminasi yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun. Dua wali kota dan dua presiden gagal menyelesaikan kasus GKI Yasmin sesuai dengan hukum dan konstitusi negara. Bukti gagalnya dua wali kota dan dua presiden termasuk gagalnya wali kota Bumi Arya adalah kenyataan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 127 Tun 2009 tertanggal 9 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap ditambahkan lagi dengan rekomendasi wajib Ombudsman RI tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan hari ini tidak dilaksanakan oleh Wali Kota Bogor dan tidak ada koreksi hukum apapun sesuai kewenangannya oleh pejabat publik di tingkat pemerintah pusat. Segel ilegal yang dipasang oleh Pemkot Bogor pada bangunan gereja GKI di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh Haflin 31 Taman Yasmin Bogor masih dibiarkan terpasang. Serah terima akta hibah yang dilakukan Bima Arya di atas sama sekali bukan merupakan tindakan hukum yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung dan Ombudsman kepada Wali Kota Bogor. Atas pernyataan Bima Arya dalam serah terima akta hibah tanah yang diklaimnya sebagai bentuk solusi penyelesaian kasus GKI Yasmin, pengurus dan jemaat GKI Yasmin dengan didampingi kelompok pendamping lintas iman menyatakan beberapa hal berikut. Satu, bahwa Bima Arya hanya perlu melaksanakan solusi yang sudah diberikan, putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung dan rekomendasi wajib Ombudsman RI. Dua, bahwa tidak benar semua fitnah yang bertahun-tahun sengaja dihembuskan kelompok intoleran kepada jemaat GKI Yasmin, bahwa seolah-olah pengurus GKI Yasmin melakukan pemalsuan tanda tangan dan berkas pengurus IMB Gereja GKI di Taman Yasmin. Pernyataan bahwa GKI Yasmin tidak melakukan pemalsuan tanda tangan adalah hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia ORI atas kasus GKI Yasmin. Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen hasil pemeriksaan ORI tertanggal 12 Oktober 2011 yang diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang di salah satu bagian dokumennya menyatakan padahal fakta yang terjadi adalah putusan pidana pemalsuan tersebut tidak terkait proses administrasi izin mendirikan bangunan atau IMB GKI Taman Yasmin. Ketiga, bahwa tidak benar bahwa Bima Arya tidak pernah berinteraksi berdiskusi mengenai proses penyelesaian kasus GKI Yasmin dengan pengurus GKI Yasmin. Sebab pada kenyataannya Bima Arya dan perwakilan pengurus GKI Yasmin telah berproses bersama sejak awal masa jabatan Bima Arya selaku wali kota dan terus semakin intensif di dalam 3 tahun belakangan. Perundingan pertama dengan Bima Arya bahkan diadakan di kantor sebuah konsultan politik yang dekat dengan Bima Arya di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta, di mana bahkan Bima Arya entah mengapa didampingi oleh direktur lembaga konsultan politik tersebut. Rangkaian pertemuan selanjutnya dilakukan secara terus-menerus di rumah wali kota, rumah pribadi wali kota maupun di kantor wali kota Bogor. 4, bahwa tidak benar jemaat dan pengurus GKI Yasmin adalah
kumpulan orang yang balelo yang hanya mau menang-menangan sendiri dalam proses penyelesaian kasus GKI Yasmin. Seluruh proses yang disebutkan di butir 2 telah pernah membawa Bima Arya sendiri pada usulan untuk misalnya meminta GKI untuk setuju dibangun gedung 2 lantai di lokasi gereja di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kafling 31 Taman Yasmin Bogor, dengan rencana penggunaan lantai 1 untuk gereja dan lantai 2 untuk pusat keberagaman dan kerukunan. Setuju bahwa lahan gereja di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kafling 31 Taman Yasmin Bogor dibagi menjadi 2 bagian, 1 bagian untuk gereja dan 1 bagian lain untuk masjid yang nantinya akan dikelola Pemkot Bogor. Jadi tanahnya pun sudah diminta buat masjid ya, tanah yang miliknya GKI Yasmin pun sudah diminta sebagian buat masjid loh. Gila ini ya, orang Islam ini sontoloyo bener nih ya. Atas kedua usulan Bima tersebut, GKI telah menyatakan persetujuannya, namun Bima Arya justru mengubah ide dan gagasannya sendiri. Dan sekarang justru merelokasi gereja. Jadi ini Bima Arya memang sontoloyo setan keparat ini ya. Dia yang usul, kau yang memulai, kau yang mengubah-ubah sendiri seenaknya. Nah, dalam konteks untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya jemaat GKI Yasmin telah membuka pintu kompromi. Udah kompromi dari dulu ya, begitu besar. Sejak awal kasus adalah kenyataan bahwa lokasi, sebentar, ini nanti penting ya, ini nanti penting supaya Anda mengerti. Karena ini bahaya sekali ya, nah ini bahaya sekali. Bahwa Bima Arya mengubah-ubah. Ini ya, mengubah-ubah ya. Dalam konteks untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya jemaat GKI Yasmin telah membuka pintu kompromi begitu besar, sejak awal kasus adalah kenyataan bahwa lokasi gereja saat ini di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Kafling 31 Taman Yasmin Bogor adalah sudah merupakan hasil beberapa kali relokasi. Jadi sudah direlokasi beberapa kali. Beberapa lokasi sebelumnya yang adalah tanah fasos untuk rumah ibadah Kristen ternyata dibangun lainnya. Woi, serem ya. Serem ini, kurang asem ini ya. Sebagai rumah ibadah dari pemeluk ibadah agama lain, sehingga akhirnya jemaat GKI kehabisan jatah fasos di kompleks perumahan Taman Yamin. Jadi fasos yang untuk Kristen dipakai sama masjid. Lalu GKI Yasmin punya tanahnya dibagi lagi buat masjid lagi, padahal itu tanahnya GKI Yasmin. Ya, hingga akhirnya ini bangsat biadab ini ya, memang benar ya orang-orang Islam ini. Hingga akhirnya jemaat GKI kehabisan jatah fasos di komplek perumahan Taman Yasmin, sehingga tanah yang sekarang bangunannya disegel bukan lagi tanah fasos, melainkan tanah privat yang dibeli. Lalu mengapa setelah gereja GKI memiliki IMB sah di tanah hasil relokasi, justru dilakukan diskriminatif seperti ini, di mana kami malah justru diharuskan untuk kembali relokasi. Awalnya sudah mencela-mencela itu, mulutnya mulut lonte. Ya, sekarang sudah putusan mau direlokasi lagi, nggak percaya, jangan percaya, itu kayak Allahnya Islam tuh sama mencela-mencelanya, ya, nggak bisa jaga Taurat, nggak bisa jaga ini, sekarang kamu suruh percaya dia akan menjaga Quran, ya kan goblok namanya, keledai tidak jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jadi kalau GKI Yasmin percaya, wah ya goblok, sudah mencela-mencela 2 kali, jangan percaya lagi. Ya, itu mulutnya mulut comberan, mulut lonte itu, mulutnya si Bima Arya. Jadi jangan percaya, benar, setuju, jangan percaya ya. Yang sudah tertulis saja bisa dirubah, kan bangsa biadab mulutnya ini kan. Yang sudah tertulis saja hitam di atas bisa dirubah, apalagi cuma janji mencela-mencela, yang sudah berkekuatan hukum tetap aja bisa dirubah. Apalagi cuma janji-janji doang, yang nggak ada kekuatan apa-apa. Kalau dia ganti, terus nanti yang berikutnya akan bilang apa lagi? Yang goblok ini kan ketua majelisnya GKI Pengadilan, goblok banget itu. Ya kan, Lucifer kan? Lucifer lah, penjilat lah itulah. Termasuk Pastor Yosua Tewu sendiri, pengecut itu. Ya, daripada pertumpahan darah, saya udah nggak takut lagi. Kamu masih takut pertumpahan darah?
Wah, goblok bener kamu, dikit-dikit. Awas, ini pertumpahan darah loh, awas loh pertumpahan darah. Goblok bener kamu. Kalau perlu memang darah harus tertumpah, kalian matilah buat Tuhan, martir. Kalau kamu takut mati, berarti kamu bukan Kristen. Goblok bener itu Pastor Yosua Tehu itu ya. Wah, saya lama-lama tambah nggak respect sama dia jadinya. Nggak respect saya jadinya ya. Wah, ngeri. Jadi jangan mau ya. Terus yang kelima, spesifik terkait akta hibatan yang diberikan Wali Kota Bogor. Dapat kami sampaikan bahwa kasus GKI Yasmin sudah tahap 3 sesuai dengan tahapan penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah sesuai pasal 21 PPM nomor 9 /8 tahun 2006. Penyelesaian perselisihannya dilakukan melalui pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Udah inkrah aja masih dirubah lagi. Kamu masih percaya tuh mulut lontenya Bima Arya? Itu mulut lonte namanya. Lonte aja kadang-kadang lebih punya harga diri daripada Bima Arya. Ini malah lebih rendah dari lonte. Maka dengan itu prosesnya tidak dapat mundur ke tahap kedua atau tahap pertama. Selanjutnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Wali Kota Bogor dengan akta hibatana yang kemarin ditandatangan. Kalau Gilbert sampai setuju ini juga, berarti Gilbert juga nggak lebih baik dari lonte, ya. Kalian hanya takut pertumpahan darah. Kalau memang harus ada yang dibunuh di situ, ya, berarti kan menunjukkan bahwa mereka agamanya memang biadab, ya kan? Ini bukan masalah keras-kerasan, bukan. Kalau diancam pertumpahan darah, apa kalian nggak bosan diancam pertumpahan darah? Mau sampai kapan kalian diancam dengan pertumpahan darah? Loh, kalian aja nggak pernah menginjil kok. Iya, pendeta-pendeta yang takut dibunuh itu kan nggak pernah menginjil turun ke lapang, beritakan Injil, ya kan? Nggak pernah turun ke lapang berdiakonia langsung kepada orang-orang miskin ini. Pakainya mobil mewah, pakai barang mewah, pakai hati-hati. Ya, jadi jangan ya. Maka dengan itu prosesnya tidak dapat dimundur ke tahap 2 atau tahap pertama. Jangan mundur lagi, betul. Selanjutnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Wali Kota Bogor dengan akta hibatana yang kemarin ditandatangan. Nggak bisa lah, enak aja. Nanti kalau kamu ikutin, terus nanti berubah lagi, kamu disalahin. Kenapa kamu tidak ikutin yang inkrah, malah ikutin ulang ngerubahan itu? Tambah disalahin. Percaya deh, saya udah ngalamin yang beginian. Percaya deh, saya dulu tuh maklar kasus. Saya tahu yang beginian dulu ya. Saya ini dulu maklar kasus, jadi saya ngerti yang begini-begini. Jangan deh, percaya deh. Apa yang hitam tertulis, ikutin itu saja. Kekeh. Ya, toh selama ini kalian nggak ibadah 15 tahun, nggak ibadah di gedung itu juga nggak apa-apa toh. Ya jalanin terus aja, ditungguin aja. Jalanin terus aja, digantung aja masalahnya begitu, nggak apa-apa. Ya, tinggal kita lihat saja, dan ini yang akan kita teriakkan ke seluruh dunia. Betapa biadabnya orang-orang Islam ini, betapa biadabnya negara Indonesia ini. Jangan malah diam, justru digantung sekalian supaya tahu ada persekusi di Indonesia, ada kebangsaan dan kebiadaban dari orang-orang Islam ini. Jangan malah didiemin, jangan malah ngalahin kan ketua majelis goblok nggak punya iman. Salah ya. Si siapa kemarin pendeta Yosua Tewu juga pengecut juga, cari aman juga. Iya, nggak bisa begitulah, nggak ada lah. Oh, mulut aja gede, nggak takut mati, nyatanya takut mati begitu kok. Akta perjanjian hibah tanah tersebut tidak menganulir putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Betul, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, akta perjanjian hibah tanah tersebut bertentangan dengan hukum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga akta perjanjian hibah tersebut harus dinyatakan tidak sah. Betul ya? Sebentar, ini kurang gede nih gambar saya nih. Nah, biar mantep tuh kalau saya lagi ngomel-ngomel lebih kelihatan tuh. Selanjutnya, selain Wali Kota Bogor sudah tidak lagi memberikan hibah tanah dalam rangka penyelesaian sengketa pendirian gedung gereja GKI Yasmin karena sudah memasuki ranah pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal 227 KUH pidana, perbuatan Wali Kota Bogor yang telah memberikan akta hibah tanah tersebut tergolong sebagai perbuatan pidana. Benar, Sancipa tuh. Karena pengadilan sudah mencabut hak wali kota dan sudah masuk tahap ketiga dalam pasal 21 ayat 3 PPM nomor 9/8 tahun 2006. Kepada wali kota, ya yang kenang, pada wali kota Bima Arya, peganglah janji dan komitmen terhadap hukum, benar, konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika, hentikanlah intervensi dan pemecah belahan institusi gereja. Oh, hati-hati ya Bima Arya ya. Hati-hati. Wah, itu matinya bisa mengenaskan itu. Hati-hati ya. Jangan sampai
menghujat Roh Kudus. Hati-hati Bima Arya. Hati-hati ya Bima Arya ya. Dan hai pendeta-pendeta kalian yang pengecut, yang nggak punya titit, hati-hati kau. Ya, PGI, hati-hati kau. Ya, Pastor Tewu, hati-hati ya. Hati-hati kau. Ya, hentikanlah intervensi dan pemecah belahan institusi gereja dan patuhlah pada apa yang diperintahkan oleh hukum dan konstitusi. Hentikanlah menggeser isu dari persoalan ketidakpatuhan hukum dan konstitusi seorang pejabat publik seolah-olah menjadi persoalan bersatu atau tidak bersatunya gereja. Hati-hati ya, hati-hati loh. Bukalah segel-segel ilegal yang sampai sekarang dipasang di gereja GKI Yasmin. Kepada Presiden Joko Widodo, kami kembali berharap koreksilah kepala daerah yang gagal mematuhi hukum dan konstitusi seperti nawacita Bapak Presiden. Hentikanlah segera diskriminasi dan intoleransi yang serta pembangkangan hukum yang dilakukan Wali Kota Bogor selama bertahun-tahun. Koreksilah kebijakan relokasi Bima Arya atas GKI Yasmin, karena relokasi ini akan menjadi contoh buruk penyelesaian kasus intoleransi serta kepatuhan hukum dan konstitusi Indonesia sebab cenderung meminggirkan siapapun kelompok yang dianggap berbeda dan minoritas. Jadi pokoknya hukum itu nggak boleh menang aja, yang boleh menang cuma orang Islam. Dan kalian orang Kristennya, pendetanya, ya mau nurut aja, kan goblok kalian namanya. Daripada pertumpahan darah, mereka yang mau numpahin darah ya biarin saja, mereka kalau memang mau numpahin darah, itu tugasnya TNI dan Polri. Bukan tugas Anda. Ya. Tugas Anda adalah melakukan konstitusi. Bersama-sama dengan berbagai kelompok lintas iman, kami ingin meneruskan perjuangan damai ini agar di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa kecuali. Yang Kristen dapat menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad. Orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitabnya yang ada padanya. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orang dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa, dengan tiada egoisme agama. Kutipan dari Presiden Soekarno. Gitu ya. Nah, itu yang tanda tangan itu mereka semua. Ada aja ya. Dan saya bingung itu kalau ada pendeta cuman gara-gara daripada pertumpahan darah. Nah, itu saya bingung. Ya, kalau saya tetap bilang hukum ditegakkan terlebih dahulu. Ya. Kalau begitu nanti lama-lama Pancasila dirubah daripada pertumpahan darah, kamu ikut aja Pancasilanya dirubah daripada pertumpahan darah, ya kan? Oh, Pak Paulus sekarang sudah di luar negeri. Oh, enggak, saya dari, kamu kira, nah kamu kan tahu yang di Perancis itu orang bisa digorok itu, gara-gara karikatur Muhammad. Saya tampilkan wajah saya dan anak-anak saya loh, anak istri saya. Saya pertaruhkan seluruh hidup saya dan keluarga saya loh. Ya, tiap hari saya live. Ya, jadi jangan bilang mau enak di luar negeri. Nah itu gurunya kemarin sih Samuel Paty itu dibunuh. Mereka kalau mau bunuh bisa aja. Ya, yang bisa menghentikan saya ya kalau kalian bunuh saya. Gitu ya. Kalau saya suruh berhenti selama saya masih bernafas, YouTube saya bisa kencang pokoknya. Gitu ya. Oke, kita laporan dari GKI Yasmin. Jadi kita dukung ya. Kita gubrak-gubrak di sini dengan cara saya. Ini YouTube-nya saya dengan cara saya dong. Ya, lebih kita lembut apanya? Kalau lembut kamu kan nggak didengar. Nah, caranya memang harus kayak saya, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu nih.